Hai teman-teman semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Yulia. Nah teman-teman, seperti biasa ya, nih aku mau share lagi aktivitas pagi hari aku. Nah dan hari ini karena suami lagi libur kerja, lagi ada di rumah, jadi aku mau masak dulu menu sederhana ya teman-teman. Setelah sekian lama aku jarang banget masak. Aku masak sih paling cuman buat bekal doang ya. Terus aku juga jarang ngerekod karena suka buru-buru gitu ya teman-teman. Kalau buat bekal nggak bisa nyantai buat ngerekod kayak gitu. Nah kalau hari ini kan karena libur, jadi ya udah nyantai aja gitu untuk masaknya. Nah dan ini juga ke warung aku nggak beli apa-apa nih, aku cuman beli ikan tongkol. Nah untuk ikan tongkolnya udah aku cuci ya teman-teman. Terus ini aku potong-potongin aja kayak gini karena kegedean, ini aku bagi 4 aja. Nah, dan ini untuk ikan tongkolnya mau aku goreng dulu biar lebih enak nanti dimasaknya. Terus ini teman-teman jangan salpok juga sama minyaknya ya teman-teman, karena ini aku pakai minyak bekas penggorengan ikan gitu. Nah aku tuh suka takut kalau misalkan goreng ikan tongkol itu kan suka meledak-meledak gitu ya teman-teman. Makanya aku kalau goreng ikan tongkol udah pasti ditutupin pakai tutup apa aja gitu ya. Terus untuk apinya juga dikecilin. Nanti kalau misalkan mau dibalik lagi, nah ini apinya aku matiin, kemudian aku balikin, terus aku tutup lagi kayak gitu. Oke lanjut, di sini aku mau nyediain bumbunya dulu. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, terus garam ya teman-teman. Udah sih segitu aja. Nah dan ini untuk serainya aku iris tipis-tipis kayak gini karena mau aku halusin juga ya teman-teman. Biasanya tuh aku kalau pakai serai nggak pernah dihalusin kayak gini, cuma digeprek doang. Tapi semenjak aku nyoba kayak gini tuh ini bener-bener enak banget ya. Udah gitu serainya juga nggak kebuang, malah kemakan ya teman-teman. Nah ini untuk serainya aku pakai 2 batang aja nih, tinggal dihalusin kayak gini. Pokoknya buat teman-teman siapa tahu nih yang mau nyoba resep aku ini, resep ikan tongkol di bumbu kunyit kayak gini ya teman-teman, ini tuh enak banget ya, apalagi kalau pedes dipakein cabai. Cuman karena ini Rapan juga suka, jadi nggak aku pakein cabai ya. Kalau Rapan nggak suka baru ya tapi dia tuh doyan banget, lahap banget kalau misalkan aku kasih makan pakai ikan tongkol di bumbu kunyit kayak gini. Nah dan terakhir ini aku kasih tomat. Untuk tomatnya juga ini aku kasih separohnya aja biar nggak terlalu asem ya teman-teman. Terus jangan lupa juga ini tambahin salam dan juga ini apa namanya, lengkuas ya teman-teman. Karena aku nggak punya lengkuas yang masih muda, ini udah kelamaan di tempat bumbu aku, jadi nggak apa-apa ya, yang penting ada wangi-wangi lengkuasnya gitu. Oke lanjut nih, aku mau numis dulu bumbunya sekalian sama daun salamnya. Ini untuk daun salamnya dapat metik di depan rumah ya teman-teman, jadi ini masih seger banget. Dan ini untuk bumbunya tinggal diaduk-aduk aja sampai benar-benar matang dan aromanya itu tercium wangi ya. Nah ini terakhir aku masukin aja air. Untuk airnya secukupnya ya teman-teman, gak usah banyak-banyak. Nah ini tinggal dimasukin aja ikan tongkolnya, karena ikan tongkolnya juga udah matang, jadi mau dimasukin belakangan juga nggak apa-apa ya. Terus ini tinggal dikasih aja penyedap rasa, gula, garam, mecin kayak gitu, pokoknya sesuai selera aja ya. Nah dan terakhir di sini aku kasih taburan daun kemangi. Pokoknya ini tuh enak banget, penambah nafsu makan ya teman-teman. Jangankan kita orang tua, anak kecil aja nih nafsu banget makan kayak gini kalau yang doyan tapi ya teman-teman. Oke, nah dan ini untuk ikan tongkol bumbu kuningnya udah matang, ini tinggal disajikan aja kayak gini. Pokoknya ini Rapan pasti mau gitu ya makan sama ini. Nah lanjut, di sini aku mau numis kangkung dulu. Untuk bumbunya seperti biasa ya teman-teman, ini bumbu oseng-oseng aja. Nih ada bawang merah, bawang putih, terus ada tomat juga. Nah dan ini untuk cabenya aku pakai lumayan agak banyak ya biar pedes kayak gitu, karena tadi kan untuk ikan pindangnya nggak pedes gitu ya teman-teman, atau ikan tongkolnya. Oke, dan ini juga untuk kangkungnya yang semalam aku siangin gitu. Dan ini baru aku mau masak kangkungnya buat sarapan pagi ya teman-teman. Sarapannya udah yang pedes-pedes gini ya, udah sama nasi. Pokoknya kalau sarapan nggak nasi kayaknya gimana gitu ya teman-teman. Kalau aku ya udah biasa makan nasi pagi-pagi. Oke lanjut nih, mau aku
tumis dulu untuk bawang merah bawang putihnya, kemudian aku masukin juga cabenya. Nah, dan untuk tomatnya belakangan aja. Sebenarnya aku nggak suka ya kalau misalkan masak tumis-tumisan, tomatnya itu pas udah mau mateng baru dimasukin kayak gitu. Kata orang-orang sih biar lebih seger gitu tomatnya, tapi kalau aku lebih suka tomatnya ikut ditumis kayak gini ya teman-teman, kayak lebih matang aja gitu, lebih enak. Oke, lanjut di sini kalau misalkan bumbunya udah matang tinggal dimasukin aja kangkungnya. Nah, dan ini tinggal dikasih aja penyedap rasa, gula, garam, micin kayak gitu. Nah, dan ini juga mau aku kasih tambahan saus tiram. Oke, ini tinggal diaduk-aduk aja ya teman-teman sampai si kangkungnya itu layu dan matang. Ini aku kasih airin cuman sedikit aja, kan aku nggak terlalu suka kalau misalkan masak tumis-tumisan kayak gini banyak air ya teman-teman, jadi aku lebih suka agak kering gitu, tapi masih ada airnya sedikit, macak-macak lah ya kayak gitu. Oke, sekarang aku mau lanjut dulu masaknya. Teman-teman, alhamdulillah untuk tumis kangkungnya juga udah matang. Ini tinggal disajikan aja kayak gini. Pokoknya untuk sarapan pagi ini tuh cukup simple banget, cukup sederhana banget ya teman-teman. Ini ada tumis kangkung dan juga ikan tongkol bumbu kunyit kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya, makanan kayak gini tuh bener-bener enak banget, penambah nafsu makan malah ya. Apalagi nih kalau si tongkolnya pedes, wah gak pedes aja udah mantep, apalagi pedes gitu ya. Oke, lanjut nih ke bagian warung. Nih aku mau beres-beres dulu di bagian warung karena ini juga udah siang ya, aku belum display jualan aku. Terus itu untuk etalasenya kayaknya enak banget gitu ya teman-teman dilihatnya, setelah semalam aku cuci, aku bersihin kayak gitu. Nah, dan sekarang nggak perlu ngelap-ngelap lagi. Terus untuk airnya juga itu udah turun, udah kering ya teman-teman. Sebenarnya pengen sih tiap hari kayak nyuci etalase bekas jualan aku tuh, cuman kan capek kalau harus tiap hari banget ya teman-teman. Aku juga berat buat ngangkat-ngangkatnya. Nah, oke lah, jadi apa ya, sekeburunya aja, sepengennya aja gitu ya teman-teman. Oke, lanjut di sini aku juga mau gantung-gantungin dulu minuman. Nah, dan ini untuk minumannya juga udah tinggal sedikit lagi ya teman-teman, kayaknya aku harus belanja lagi. Nah, tapi aku juga bingung sih, pengennya dibanyakin lagi ya teman-teman, cuman gak ada lagi tempatnya, jadi ya udahlah kayak gini aja. Karena aku tuh pengen kayak sedikit demi sedikit muter gitu ya uangnya buat keperluan di warung, jadi kan enak, nggak cuman itu aja gitu untuk minumannya, pengen bervarian gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan yang beli kesini juga enak, bisa milih-milih gitu ya teman-teman untuk minumannya. Nah, dan ini juga ada mie gelas, terus ada pop es, pokoknya untuk minuman-minuman blender aku taruhnya di sini semua ya teman-teman. Terus ada kopi juga. Nah, ini sebenarnya kekecilan juga sih untuk tempat naruh minumannya ya, ini masih kurang, masih ada sisa juga, dan nggak nyampe gitu ya, maksudnya aku tumpuk aja gitu karena nggak cukup ya teman-teman. Dan segini aku juga udah apa ya, udah bersyukur banget gitu, udah alhamdulillah ya bisa bertambah sedikit demi sedikit. Nah, dan ini untuk etalase ayamnya aku nyalain dulu biar nanti pas naruh ayam tuh udah panas ya teman-teman. Nah, karena hari ini suami juga libur kerja, jadi untuk bagian goreng dan ngadonin ayam itu bagian suami ya teman-teman. Pokoknya kalau misalkan suami ada di rumah, untuk goreng ayam udah pasti suami, kecuali kalau misalkan kerja, nah aku yang bikin gitu ya teman-teman. Dan barusan suami lagi goreng ayam, lanjut di sini aku mau bikin sambalnya nih. Sekarang itu cabai bener-bener lagi mahal banget ya teman-teman, jadi aku kalau bikin sambal sedikit-sedikit aja, nggak yang banyak-banyak. Udah gitu di sini kebanyakan yang belikan anak-anak, jadi jarang pakai sambal ya teman-teman, karena nggak apa ya, nggak suka pedes gitu. Paling dipakainya tuh saus kayak gitu, atau enggak dipakein apa-apa ya. Kecuali kalau yang belinya orang tua dewasa kayak gitu baru dipakein sambal. Oke, dan ini untuk
sambalnya seperti biasa, aku pakai cabai bawang aja biar pedes ya. Nah, dan ini untuk ayamnya aku lihat dulu dan keritingnya udah sempurna menurut kita ya teman-teman. Itu dibiarkan aja sampai bener-bener matang, sampai agak kecoklatan ya teman-teman. Oke, lanjut aja nih, aku mau bikin sambalnya, tinggal tambahin bumbu sama tinggal disiram sama minyak yang benar-benar panas. Dan ini untuk ayamnya juga udah matang, tinggal aku taruh aja di etalase. Itu masih goreng lagi ya teman-teman, karena ini baru sedikit aku gorengnya. Udah gitu barusan juga udah ada yang nge-WA katanya minta dipisahin gitu ya, ayamnya disisain ya teman-teman, takutnya kehabisan. Nah, dan ini juga untuk sambalnya udah jadi ya teman-teman, tinggal disiram aja pakai minyak panas, kemudian tinggal dimasukin aja atau dipindahin tempatnya ke mangkok. Karena kan ini untuk cobeknya buat nanti kalau misalkan ada yang beli ayam, tinggal aku geprek di sini. Teman-teman, alhamdulillah untuk perayaman dan displaynya juga udah beres semua. Lanjut di sini aku mau bikin bumbu seblak dulu karena bumbunya tuh udah habis ya teman-teman. Aku tuh kalau bikin bumbu nggak yang banyak-banyak biar setiap hari habis gitu. Nah, dan ini ada yang beli ayam dulu, jadi aku geprekin dulu ayamnya ya teman-teman. Nah, dan ini untuk bumbu seblaknya mau aku blender dulu biar bener-bener halus gitu ya teman-teman. Aku tuh males sekarang untuk ngulek-ngulek kayak gini karena di blender juga apa ya, rasanya gak terlalu jauh sih daripada capek gitu ya teman-teman. Apalagi kebanyakan kan pegel juga lumayan. Nah, dan ini setelah blender aku mau masak dulu atau gongseng dulu bumbunya. Ini tinggal digongseng-gongseng aja kayak gini. Kemudian kalau airnya udah menyusut, udah agak kering gitu, tinggal ditambahin minyak ya teman-teman. Terus untuk si bumbu kencurnya juga jangan terlalu matang banget, biasanya nanti itu suka hilang wangi kencurnya ya teman-teman kalau kematangan banget. Nah, dan ini ada yang beli kriuk ayam ya, jadi aku tuh untuk kriuknya dijualin ya teman-teman karena suka banyak yang nanyain anak-anak, jadi ya udahlah aku jualin aja. Nah, ini juga ada yang jajan es kulkul. Nah, dan ini untuk bumbu seblaknya udah matang, tinggal aku pindahin aja ke tempat biar nanti lebih gampang. Lanjut di sini aku juga bikinin seblak, ada yang pesan mie nyemek juga ya teman-teman. Nih aku ngerekodnya kayak gini aja, nggak yang dari awal gitu ya karena kebanyakan juga. Ini aja videonya udah kepanjangan banget ya, mohon maaf ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ya, terus nggak apa ya, nggak jenuh juga gitu, nggak bising dengerin suara aku. Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.